Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini hanyalah bayangan yang terus bergerak, seperti mimpi panjang yang tak pernah bisa digenggam? Kita mengejar harta, kedudukan, dan cinta, namun pada akhirnya semuanya sirna, lenyap seperti kabut pagi ketika matahari terbit. Lalu, apa sebenarnya yang tersisa? Apa yang tidak pernah musnah? Di balik rahasia kehidupan ini, para arif billah berbicara tentang dua jalan yang misterius namun agung, fana dan baka. Dua istilah yang terdengar asing bagi banyak orang, namun di baliknya tersembunyi kunci untuk memahami siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Fana bukan sekadar hilangnya sesuatu, dan baka bukan sekadar bertahan. Ia bukan sekadar bahasa para sufi, tapi jalan perubahan yang menyentuh inti jiwa manusia. Jalan ini membawa kita dari bayangan menuju cahaya, dari kefanaan menuju keabadian, dari diri yang fana menuju Allah yang baka. Bayangkan, seseorang berdiri di tepi samudera luas. Ombak datang dan pergi, meninggalkan jejak yang cepat hilang di pasir. Begitulah kehidupan dunia, fana, rapuh, sementara. Tetapi di balik ombak yang lenyap, ada samudera yang tetap abadi. Tak pernah berkurang, tak pernah musnah. Itulah baka, keabadian bersama Allah, tempat ruh menemukan rumah sejatinya. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir yang menutupi makna fana dan baka. Kita akan menelusuri akar sejarahnya, menyingkap makna filosofisnya, hingga menyelam ke dalam pengalaman ruhani para kekasih Allah yang pernah merasakan lenyapnya diri dalam cahayanya. Namun jangan salah, apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, melainkan rahasia yang bisa mengubah cara Anda memandang dunia dan kehidupan Anda sendiri. Sebab pada akhirnya, fana dan baka bukan hanya kata-kata dalam kitab sufi. Ia adalah perjalanan batin yang menentukan apakah kita sekadar hidup sebagai bayangan yang hilang tanpa jejak, atau menjadi bagian dari keabadian bersama Allah yang tidak pernah musnah. Ketika kita berbicara tentang fana dan baka, kita tidak sedang membicarakan dua istilah biasa yang lahir dari perdebatan akademis. Keduanya adalah buah dari perjalanan panjang jiwa-jiwa yang mencari Allah sejak awal sejarah peradaban manusia. Dalam tradisi Islam, terutama dalam tasawuf, fana dipahami sebagai lenyapnya ego, sirnanya keakuan, hilangnya segala yang selain Allah dari kesadaran seorang hamba. Sementara baka adalah bertahan bersama Allah, hidup dalam keabadiannya, di mana seorang hamba tetap ada, tapi dalam wujud baru, wujud yang tidak lagi dibungkus oleh kepalsuan dunia. Konsep ini mulai mengkristal dalam ajaran para sufi besar. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang sering disebut sebagai imam kaum sufi, menjelaskan bahwa fana adalah hancurnya sifat-sifat manusiawi dalam keagungan sifat-sifat ilahi, sementara baka adalah hidupnya hamba dengan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah setelah dirinya sirna dari kesombongan dan hawa nafsu. Namun jejak konsep ini sesungguhnya lebih tua. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala yang ada di atas bumi akan fana, dan hanya wajah Tuhanmu yang penuh kemuliaan dan keagungan yang akan tetap baka. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini bukan sekadar pengingat bahwa dunia akan berakhir, melainkan penegasan bahwa hakikat seluruh wujud akan sirna, kecuali Allah yang kekal abadi. Dari zaman ke zaman, para arif billah memahami bahwa perjalanan ruhani sejati bukan sekadar menghafal ayat atau menguasai hukum syariat, melainkan masuk ke kedalaman hakikat. Disinilah konsep fana dan baka menjadi inti. Para wali Allah menjadikannya sebagai tanda seseorang benar-benar telah melepaskan tirai dunia hingga bisa hidup dengan kehidupan yang lain, kehidupan yang bercahaya. Menariknya, pemahaman tentang kefanaan dan keabadian ini juga muncul dalam tradisi-tradisi kuno lain. Peradaban Mesir kuno, misalnya, percaya bahwa tubuh akan hancur, tetapi ada sisi dari manusia yang tetap abadi. Filosofi Yunani pun mengenal gagasan tentang jiwa yang tak binasa,
meski tanpa bahasa tasawuf yang mendalam. Namun yang membedakan tasawuf Islam adalah penekanan bahwa keabadian bukanlah milik jiwa itu sendiri, melainkan karena jiwa kembali kepada Allah yang baka. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa fana dan baka bukanlah istilah asing, bukan pula dongeng mistik yang lahir dari khayalan. Ia adalah inti ajaran yang ditegaskan kitab suci, diperdalam oleh para ulama, dan dialami oleh mereka yang berani menempuh jalan sepi menuju Allah. Tetapi mengapa banyak orang gagal memahaminya? Sebab manusia terikat kuat pada identitas, pada aku yang semu. Kita begitu takut kehilangan diri, padahal kehilangan itulah gerbang menuju penemuan sejati. Inilah rahasia yang tersembunyi dalam sejarah panjang umat manusia, bahwa untuk menemukan yang abadi, kita harus berani melepas yang fana. Mari kita bayangkan perjalanan seorang peziarah yang sedang menapaki jalan panjang menuju sebuah gunung cahaya. Di setiap langkah, ia membawa beban, harta, ambisi, rasa takut, bahkan cinta pada dunia. Semakin ia mendaki, semakin beban itu terasa menghimpit dadanya, membuat nafasnya sesak, hingga akhirnya ia menyadari satu hal, ia tidak akan pernah sampai ke puncak gunung jika tidak berani melepaskan. Inilah gambaran pertama dari fana. Fana adalah melepaskan semua yang mengikat jiwa agar bisa mendekat kepada Allah. Bukan sekadar meninggalkan benda, tapi meninggalkan keterikatan. Bukan sekadar menolak dunia, tapi menolak dunia merasuk ke dalam hati. Para sufi menggambarkan fana seperti lilin yang meleleh di hadapan api. Lilin itu tetap ada, namun cahayanya hilang ditelan cahaya yang lebih besar. Demikianlah diri kita, ketika ego lenyap, yang bersinar hanyalah cahaya Allah. Namun disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira fana berarti hilangnya eksistensi manusia sepenuhnya, padahal tidak. Tubuh masih ada, nafas masih berjalan, mulut masih bisa berbicara. Tetapi pusat kesadaran telah berubah. Aku yang semu telah sirna, berganti dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Lalu apa itu baka? Bayangkan peziarah tadi, setelah melepaskan semua beban, akhirnya sampai ke puncak gunung. Ia tidak lagi membawa apapun, namun di puncak itu ia menemukan langit yang luas, udara yang segar, cahaya yang menyelimuti. Ia hidup dengan kehidupan baru, bukan karena miliknya, melainkan karena diberi oleh Sang Pemberi kehidupan. Itulah baka. Baka adalah bertahan dalam Allah, hidup dengan sifat-sifatnya, melihat dengan cahayanya, mencintai dengan cintanya. Dalam keadaan ini, manusia tetap ada, tapi tidak lagi hidup dengan keakuannya. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahaya Allah ke dunia. Untuk memudahkan, mari gunakan analogi sederhana. Fana adalah seperti menghapus tulisan di papan tulis, membersihkan segala coretan yang menutupi. Baka adalah menulis kembali, tapi kali ini bukan dengan tulisan ego, melainkan dengan huruf-huruf cahaya yang Allah tetapkan. Mengapa konsep ini begitu penting? Karena tanpa fana, kita tidak akan pernah mencapai baka. Tanpa kehancuran ego, kita tidak akan pernah merasakan manisnya hidup bersama Allah. Fana adalah kematian kecil, baka adalah kelahiran baru. Dan disitulah perjalanan rohani menemukan puncaknya. Namun pertanyaan besar muncul, bagaimana cara merasakan fana? Apakah ia hanya bisa dicapai oleh segelintir wali? Ataukah setiap kita punya jalan menuju sana? Dan bagaimana fana bisa membawa pada baka yang sejati? Pertanyaan inilah yang akan membuka pintu bagi kita untuk masuk lebih dalam ke rahasia berikutnya. Jika fana adalah pintu, maka baka adalah ruangan yang terbuka setelah pintu itu dilewati. Namun pintu ini tidak bisa diketuk dengan tangan biasa, tidak bisa dibuka dengan kunci emas duniawi. Ia hanya terbuka ketika aku benar-benar runtuh, ketika seorang hamba tidak lagi bergantung pada dirinya, melainkan sepenuhnya pada Allah. Para sufi menggambarkan perjalanan ini dengan bahasa yang penuh paradoks. Mereka berkata, siapa yang hilang dari dirinya, justru ia menemukan dirinya. Siapa yang lenyap dalam Allah, justru ia bertahan selamanya. Kata-kata ini sering membingungkan, bahkan dituduh sesat oleh mereka yang hanya melihat kulit,
padahal di dalamnya ada rahasia besar tentang eksistensi manusia. Mari kita luruskan sebuah kesalahpahaman. Banyak orang menyangka fana berarti melebur dalam Allah secara fisik, seolah-olah manusia menyatu dengan zat ilahi. Ini tidak benar. Allah Maha Suci dari segala penyatuan dengan makhluk. Yang fana bukanlah wujud jasad kita, melainkan rasa kepemilikan, rasa keakuan. Yang baka bukanlah kita menjadi Tuhan, melainkan kita bertahan dengan kehidupan yang Allah berikan setelah ego runtuh. Ada kisah tentang seorang sufi besar, Bayazid al-Bustami. Ia pernah berkata dalam keadaan fana, "Subhani ma'azama sya'ni." Maha suci aku, betapa agung kedudukanku. Sekilas ucapan ini terdengar berbahaya, namun para ulama menjelaskan, yang berbicara bukanlah Bayazid, melainkan kesadarannya yang lenyap dalam fana. Ego Bayazid sudah hilang, yang tersisa hanyalah cermin yang memantulkan keagungan Allah. Begitu kesadarannya kembali, ia menangis karena sadar bahwa lidahnya telah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Dari sinilah kita memahami, fana adalah kondisi lenyapnya rasa diri, sedangkan baka adalah kondisi bertahannya hamba dengan kehidupan yang dipenuhi oleh sifat-sifat Allah. Hamba masih makan, minum, berjalan, berbicara, tapi hatinya sudah tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik apapun. Semuanya adalah Allah. Contohnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Air sungai tetap ada, tapi setelah masuk ke laut, ia tidak lagi disebut air sungai. Ia kini bagian dari samudra. Demikianlah manusia. Ketika ego masih melekat, ia adalah sungai yang terbatas. Ketika fana, ia mengalir. Dan ketika baka, ia hidup dalam keluasan samudra Allah. Namun perlu dipahami, perjalanan ini tidak pernah mudah. Ego manusia licik. Ia bisa menyamar bahkan di jalan ruhani. Ada orang yang mengira dirinya sudah fana, padahal masih terikat dengan rasa bangga karena merasa suci. Ada pula yang mengaku sudah mencapai baka, padahal hatinya masih terikat dunia. Inilah jebakan besar dalam perjalanan spiritual. Karena itu, para sufi selalu menekankan pentingnya bimbingan seorang mursyid, guru ruhani yang telah menempuh jalan ini lebih dahulu. Sebab tanpa bimbingan, fana bisa berubah menjadi ilusi, dan baka bisa dipelintir menjadi kesombongan. Satu hal yang menakjubkan, fana dan baka bukan hanya pengalaman para wali. Ia adalah realitas yang bisa disentuh siapa saja yang benar-benar mencari Allah dengan kesungguhan hati. Setiap kali kita salat dengan penuh khusyuk, setiap kali kita menangis dalam doa, setiap kali kita mengikhlaskan sesuatu karena Allah, kita sedang merasakan setetes kecil dari fana. Dan ketika kita bangkit dengan hati yang lebih kuat, lebih lapang, lebih damai, disitulah kita merasakan secercah baka. Inilah misteri agung yang sering terlewat. Fana bukan akhir, tapi awal. Baka bukan hadiah, tapi kehidupan baru yang menanti di balik lenyapnya diri. Sekarang pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana kita, manusia biasa dengan segala kelemahan dan dosa, bisa mulai merasakan perjalanan fana dan baka? Apakah ia hanya milik para wali besar, ataukah setiap hati bisa mengetuk pintunya? Para sufi mengajarkan bahwa jalan menuju fana dan baka dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Pertama, melatih kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Ini bisa dimulai dengan zikir sederhana. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Setiap kali kita menghadapi masalah, kehilangan, atau bahkan keberhasilan, ucapkan kalimat ini dengan hati yang sadar. Lambat laun, hati akan terbiasa untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat, karena ia tahu semua hanya titipan. Kedua, mengamalkan salat dan doa dengan niat meleburkan ego. Banyak orang salat sekadar gerakan, namun salat bisa menjadi jalan fana jika kita benar-benar meniatkan diri menghilang di hadapannya. Bayangkan ketika takbir, Anda menyerahkan segala yang ada dalam diri, seakan-akan berkata, "Ya Allah, tiada aku, yang ada hanya Engkau." Saat sujud, rasakan bahwa diri ini lenyap di tanah, bahwa ego tidak lebih tinggi dari debu.
Sujud adalah fana kecil, dan bangkit dari sujud adalah baka kecil. Ketiga, melatih keikhlasan dalam perbuatan. Ikhlas adalah akar dari fana, sebab ia berarti meniadakan aku dalam amal. Jika kita membantu orang dengan berharap pujian, ego masih hidup. Tapi ketika kita memberi tanpa ingin dikenal, kita sedang mematikan sedikit demi sedikit aku yang palsu itu. Dari sinilah tumbuh kehidupan baka. Kita hidup bukan dengan pengakuan manusia tapi dengan cahaya Allah. Keempat, merenung tentang kefanaan dunia. Para arif billah sering bermeditasi dengan merenungkan kematian, kubur, dan akhirat. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk mengingatkan bahwa semua yang kita genggam akan sirna. Praktik sederhana ini bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang akhirat, lalu diam sejenak untuk meresapi. Dengan cara ini, kita belajar merelakan dunia, dan hati perlahan condong pada yang abadi. Namun, tentu ada tantangan besar. Ego kita sangat pandai menyamar. Ia bisa membuat kita merasa sudah ikhlas, padahal diam-diam masih menginginkan pujian. Ia bisa membuat kita merasa sudah fana, padahal kita hanya lelah dengan dunia, bukan benar-benar menyerahkan diri pada Allah. Karena itu, perjalanan ini memerlukan kesabaran panjang, mujahadah melawan nafsu, dan bimbingan dari guru yang ikhlas. Bagi yang benar-benar ingin melangkah, ada amalan yang diwariskan para sufi. Zikir, Allah, Allah, dengan hati yang tenang. Ucapkan dalam hati, perlahan, sambil melepaskan segala bayangan dunia. Biarkan namanya menggantikan semua kata. Dalam zikir inilah, sedikit demi sedikit ego runtuh, dan kesadaran bahwa hanya Allah yang baka semakin menguat. Bayangkan jika ini menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Saat marah, kita ingat fana, hilangkan ego, lepaskan keakuan. Saat berbuat baik, kita ingat baka, hidupkan hati dengan sifat Allah, kasih, sabar, pengampun. Dengan cara ini, konsep fana dan baka tidak lagi sekadar wacana, tapi napas hidup yang nyata. Dan ketika kita terbiasa berjalan di jalan ini, hidup akan terasa berbeda. Kekecewaan akan mengecil, sebab kita tahu dunia memang fana. Kebahagiaan akan lebih dalam, sebab kita tahu Allah lah yang memberi kehidupan. Inilah buah dari perjalanan, hati yang lapang, jiwa yang tenang, hidup yang berpijak pada yang abadi. Fana dan baka bukan sekadar istilah asing dari dunia tasawuf. Ia adalah cermin yang memperlihatkan hakikat hidup kita, bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang sebentar, sementara Allah adalah cahaya abadi yang tak pernah padam. Fana mengajarkan kita untuk meruntuhkan ego, melepaskan keakuan, menanggalkan segala yang menipu. Baka mengajarkan kita untuk hidup dengan kehidupan baru, kehidupan yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Keduanya ibarat siang dan malam dalam perjalanan ruhani. Tanpa malam kita tak akan menghargai cahaya. Tanpa fana kita tak akan merasakan manisnya baka. Dan tanpa melewati jalan fana, kita tidak akan pernah sampai pada keabadian bersama Allah. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita rela melepaskan segala yang fana demi menemukan yang baka? Ataukah kita tetap ingin menggenggam bayangan, meski tahu ia akan hilang? Hidup hanya sekali, dan ia cepat berlalu. Segala ambisi, harta, dan pujian akan runtuh. Yang tersisa hanyalah sejauh mana kita mampu melepas diri, dan sejauh mana kita mampu hidup dengan cahayanya. Mungkin inilah saatnya kita berhenti bertanya, dan mulai berjalan. Mulai melatih hati, mulai merelakan, mulai menapaki jalan fana dan baka. Sebab pada akhirnya, semua akan sirna, kecuali Allah. Dan jika hati kita sudah menemukan jalan ini, maka setiap hembusan nafas pun akan menjadi zikir. Setiap kehilangan akan terasa manis, dan setiap langkah akan terasa ringan. Karena kita tahu, tiada yang abadi selain Allah. Sahabat, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan, tinggalkan komentar tentang renungan Anda, dan dukung perjalanan ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita sama-sama menapaki jalan menuju cahaya yang abadi.